Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sucak Tasya dengan NIM 2030801076 dari Prodi Biologi 2081C. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar kimia. Baiklah, pertama-tama apa itu pengertian biokimia? Biokimia, ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup sekaligus dengan reaksi kimianya. Bios, chemios, hidup atau hayati, kimia atau senyawa organik, yaitu ilmu kimia hayati biokimia. Biokimia, ilmu yang mempelajari reaksi kimia dalam sel tubuh. Kehidupan tergantung pada reaksi biokimia. Reaksi biokimia yang harmonis menyebabkan kondisi tubuh dan sehat, sebaliknya atau abnormalitas. Adapun tujuan dan manfaat ilmu biokimia, tujuannya yaitu untuk menguraikan semua proses kimiawi pada sel hidup, dan manfaatnya yaitu untuk kesejahteraan manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat dikatakan hampir semua ilmu kehidupan berhubungan dengan biokimia. Dan ada juga hubungan kimia dengan ilmu lain seperti fisiologi, imunologi, farmakologi, toksikologi, patologi, mikrobiologi, dan gizi kesehatan masyarakat. Ada pula contoh biokimia yaitu protein dan asam nukleat, komponen utama dalam sel, susunan kimia, struktur, sifat senyawa, serta proses metabolisme yang terjadi dalam sel. Beberapa sifat umum sel seperti faktor genetika, pertumbuhan sel, penyediaan dan penggunaan energi, serta aktivitas enzim itu sendiri. Perbedaan antara struktur molekul benda mati dan struktur molekul organisme. Struktur dan susunannya sederhana dan tidak terorganisasi, kompleks terorganisasi secara sempurna. Setiap bangunan atau komponen yang membangun benda molekul benda mati tidak memiliki fungsional, sedangkan molekuler organisme memiliki fungsional khusus. 5 proses kehidupan yaitu tidak memiliki jika dibiarkan di alam terbuka dan cenderung cepat terurai sampai mencapai keseimbangan dengan zat di sekelilingnya. Molekuler organisme memiliki 5 proses kehidupan, mampu mengubah energi lingkungan menjadi energi kimia untuk kehidupan. Proses regenerasi tidak memiliki. Molekuler organisme cenderung memperhatikan keberadaannya di alam. Adapun manfaat biokimia pada kehidupan sehari-hari seperti bidang kedokteran yaitu untuk masalah gizi, bidang farmakologi dan toksikologi, obat-obatan mempengaruhi jalur metabolik tertentu, misalnya antibiotik penisilin dapat membunuh bakteri dengan menghambat pembentukan polisakarida pada dinding sel bakteri. Untuk bakteri akan mati karena tidak dapat membentuk dinding sel. Bidang pertanian, penggunaan pestisida untuk menghambat enzim yang bekerja pada hama atau organisme tertentu. 4. Pengetahuan tentang lingkungan hidup. 5. Peningkatan kualitas produk bidang pertanian dan peternakan untuk rekayasa genetika. Adapun ruang lingkup biokimia yaitu biokimia tanaman, biokimia ternak, biokimia kedokteran, biokimia gizi, dan bidang-bidang lainnya. Apa saja yang dipelajari? Yaitu seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh, mulai dari makanan masuk dalam mulut, terbentuknya energi, senyawa pembangun, komponen sel, dan jaringan senyawa cadangan tersebut, sampai juga pengolahan dan ekskresi limbah metabolisme pada lingkungan. Apa saja yang kita pelajari? Yaitu ada enzim dan koenzim, struktur dan fungsi sel, cairan tubuh dan pernafasan atau oksidasi biologi, metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme protein atau purin primidin, metabolisme vitamin, air dan mineral serta hormon. Adapun pengantar metabolisme. Metabolisme adalah semua proses atau perubahan kimia dan energi yang terjadi dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. 2 yang mengalami perubahan adalah substrat, reaksi, dan energi. Perubahan dikatalis oleh enzim. Ketiga, fungsi metabolisme adalah mengekstrak energi dari substrat atau sekelilingnya, menyimpan dalam senyawa energi tinggi untuk melaksanakan aktivitas atau fungsi kehidupan. Secara umum, metabolisme mengandung arti pemecahan, katabolisme, dan pembentukan sintesis atau anabolisme. Ada juga konsep metabolisme yaitu katabolisme, pemecahan enzimatik dari bahan-bahan yang bermolekul besar seperti bahan makanan, karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa bermolekul kecil atau sederhana seperti glukosa, laktat, asetat, asam urat, amoniak, CO2, dan urea sehingga terbebaskan energi. Ada juga anabolisme yaitu sintesis enzimatik senyawa molekul besar dari senyawa yang lebih sederhana pada umumnya diperlukan energi. Adapun struktur metabolisme yaitu makanan, lalu dicerna, lalu produk cerna diserap di mukosa intestinum, lalu menjadi metabolisme dan hasilnya menjadi energi dan metabolit. Energi untuk aktivitas dan metabolit untuk dieskresikan.
Ada juga di sini lintasan katabolisme unsur makanan pada atas, dan juga lintasan utama metabolisme karbohidrat, dan juga ada struktur jalur metabolisme lemak serta struktur pada lintasan metabolisme protein. Serta juga ada di sini struktur pada jalur bersama metabolisme pada gambar di atas. Dan terakhir yaitu tabel periodik yang amat diperlukan pada dasar-dasar biokimia, karena tabel periodik ini untuk mencari rumus-rumus yang ada pada biokimia itu sendiri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipelajari. Kalau kurang lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dengan pelajaran ini dapat menambah wawasan kita. Oke, thanks for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.